Silakan yang mau volunteer. Belum ada? Kalau tidak ada volunteer, mungkin saya panggil aja ya. Saya panggil saja salah satu dari yang ada di Skype ini. Saya panggil dari atas ini Abian Fadilah. Silakan kelompoknya Abian Fadilah. Ibu, bentar. Ya, silakan. Sambil mengingatkan ya, ini daftar hadirnya silakan diisi di e-learningnya ya. Sudah terlihat, Bu. Ya, sudah terlihat. Silakan. Oke. Jadi untuk tugas pada 2 pekan yang lalu, saya dan teman-teman saya sendiri Muhammad Wan Fadilah dan kedua teman saya Irwan Saputra dan Oscar Indra Saputra mengenai tugas observasi terhadap eh, website pemerintahan dan memberikan tanggapan soal dari website tersebut. Di sini kami mengambil source untuk websitenya itu www.batam.go.id. Jadi untuk Sorry, Abian, saya potong sebentar. Itu ya, memang masih tampilan luar ya, belum maksud saya bukan tampilan laporan atau apa ya? oh tunggu, nggak kelihatan ya Bu? Bentar Bu. Nggak kelihatan, tampilan dia share screen-nya masuk tapi nggak ini. Bentar. Dia di desktop ya tadi Bu ya? Iya di desktop. Hmm. Hmm, Baru pertama kali nih Bu nyobain Skype. Kalau biar nggak bingung pakai ini aja yang generic PHP, generic monitor aja biar semuanya keluar. Kalau bingung susah. Kayaknya belum saya izinkan deh Bu ini di perangkat Mac saya. Sebentar saya tekan dulu. Oke. Mana ya?
Eh, izin Abian, udah kelihatan belum share screen-nya? Belum. Belum ya? Ya, ini sudah masuk laporannya itu. Sudah terlihat. Sudah terlihat ya, Bu? Belum. Iya, sudah terlihat. Dari saya Oscar ya, yang share screen-nya, Bu. Boleh. Oke. Makasih, Mas. Oke, diturunin aja. Coba tolong sebutkan nama kelompoknya lagi ya. Siapa saja Oke, anggotanya? Ya. baik, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini wabarakatuh. Salam. saya akan mempresentasikan tugas dari 2 pekan lalu mengenai studi kasus untuk RPL, yaitu untuk observasi website. Di sini saya Muhammad Abidin Fadilah dengan NIM 0902 1022 122 dan ada juga di sini Irwan Saputra dan ini tampilannya. Sorry, siapa ini ya? Oke. Lanjut. Halo, Oscar boleh turunin share screen-nya? Kenapa, Mas? Turunin. Oh, ini. Oh, iya. Kasih. Jadi untuk tugas 2 pekan lalu kami mengambil studi kasus dari www.batam.go.id, situs pemerintahan dari Kota Batam. Jadi pada pembahasan dan pada observasi kami menemukan beberapa hal. Menurut kami pada poin pertama itu menu-menu yang terdapat pada website ini cukup menarik. Menu yang disediakan sangat elegan. Nama website terlihat sangat jelas di bagian atas batam.go.id yang dihiasi dengan warna-warni di hurufnya. Setelah itu di bawah nama website terdapat menu pencarian yang bisa digunakan untuk melakukan pencarian informasi teraktual. Selanjutnya ada kemudian di bawah menu pencarian terdapat 4 buah menu yang masing-masing menu dihiasi dengan warna-warni yang indah. Untuk pilihan menu tinggal digeser ke kanan atau ke kiri. Keempat menu tersebut diantaranya website ODP, pengaduan online, daftar aplikasi, dan media center. Pada menu website ODP, semua informasi pemerintahan yang ada di Kota Batam tertata rapi dan terlihat simpel. Selanjutnya pada menu pengaduan online, masyarakat bisa mengadukan keluhan lewat Aplikasi. Aplikasi, Mas. Bahasa Melayu. Aplikasi. Aplikasi layanan aduan masyarakat Kota Batam berbasis web dan aplikasi mobile. Kemudian ada menu daftar aplikasi. Di dalam menu ini terdapat 33 aplikasi yang dapat membantu kinerja masyarakat di Kota Batam. Dan terakhir ada menu media center. Pada menu ini memuat berbagai informasi berita-berita terkini. Dari keempat menu ini, pemahaman kita tentang isi dari website www.batam.go.id adalah informasi resmi dari pemerintah Kota Batam. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Oscar Indra Saputra atau Irwan. Nah, saya akan melanjutkannya. Adapun
kekuatan dari rancangan dari WhatsApp ini, yaitu semua bagian dari keempat menu sudah termuat informasi dengan berbagai kebutuhan dari masing-masing menu. Nah, adapun kelemahan menurut kami ialah tampilan berita terkini, yakni pada saat pembukaan website tersebut itu langsung ditampilkan berita terkini yang sedang terupdate, di mana sebelumnya berita terkini atau terupdate tersebut sudah termuat pada menu media center. Nah, seharusnya kalau menurut kami itu tidak perlu lagi ditampilkan bersamaan dengan keempat menu tersebut, Bu. Nah, itu kalau menurut kami. Nah, selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh teman saya Irwan Saputra. Irwan? Halo, apakah mendengar suara saya? Terdengar, terdengar. Uh, Irwan, Oke, mungkin sepertinya Irwan terputus. iya, Bu. Bisa saya lanjutkan aja ya. oke, Untuk poin silakan. ketiga, menurut kami yang perlu dihapus atau dihilangkan adalah tampilan berita terkini, karena jika dihapus tampilan ini maka website batam.go.id akan terlihat lebih sederhana dan terkesan mewah. Dan ya mungkin itu saja mengenai observasi kami di website pemerintahan www.batam.go.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi di sini Batam itu pemerintahan secara umum ya websitenya ya. Iya, Bu. Dari Oke, pemerintah Pemko ya. Pemkotnya, oke, pemerintah Pemkot Batam. Jadi menurut kalian ada yang menu terbaru itu sebenarnya sudah kabar terbaru ya, informasi terbaru itu sebenarnya sudah ada, Heeh, tapi dia buat double gitu ya. Jadi heeh. kayak ngapain sih banyak-banyakin gitu ya. Jadi Iya, kalian bisa betul, Bu. melihat ya, jadi kalian bisa ya lebih baik ya kalau misalnya sudah ada ya udah dihapus saja sehingga dia mungkin lebih lega gitu ya. Ah, Kelihatannya websitenya kelihatan lebih lega daripada dibandingkan kalau ditambah-tambah. Oke, baik. Terima kasih ah, ya iya, Bu. Kalau kepada apakah Mm-mm. Ibu mau lihat yang website ini? Boleh, boleh. Boleh Boleh, ditampilkan. Bu. Ya, Ini dia, Bu. ya sudah cukup Nah, menarik ya dia padahal ya. ya, Bu. Ya Mm-mm. kan ada 4 menu. Ada website Mm-mm. ODP, pengaduan online, Mm-mm. Mm-mm. advokasi, sama media center. Nah, Mm. berita terkini itu termuat dalam sini, Mm-mm. Bu. Nah, Mm. di sini Ya, sudah. dan sudah termuat juga dalam media centernya. Oh, double ya. Nah, jadi double gitu, Bu. Mm-mm. Mungkin lebih baik dia memberikan, misalnya di depan tadi memberikan bukan yang terkini, tapi mungkin yang oke lah yang terkini, tapi satu aja gitu, yang paling terbaru aja Ya, mungkin ya. Jadi yang ah, lainnya nggak usah ditampilkan, yang boleh yang terkini, tapi yang paling terbaru aja gitu ya. Jadi ya, agak kosong gitu, lebih enak orang lihatnya. Terus misalnya mereka mereka bisa menampilkan informasi tentang Pemkot Batamnya sendiri gitu ya. Jadi nggak terlalu full kayak gini ya. Oke, iya, Bu. oke, Kalau oke. ini sampai tanggal 19 tuh masih ada, Bu. Masih 18 ada pun ya. juga masih ada. Jadi Terlalu terlalu panjang berlebihan lah, jadinya. panjang juga kan, Bu. Benar-benar benar. Nah, Oke, baik. Terima kasih ya ya, Bu. kelompoknya. Saya nggak aja kelompok satu gitu. Iya, Bu. Baik, ya, Kelompok. Ya, ya. Bu. Saya stop kan, Bu. Terima kasih banyak, Oke, Bu. ya. Terima kasih juga. Oke, kita lanjutkan dengan kelompok selanjutnya. Tadi sudah kelompoknya Abian ya. Kita Ya, Bu. lanjutkan mungkin dengan kelompok yang kedua. Saya lihat dari di Skype-nya aja, Aditya. Ya, Aditya silakan. Kelompoknya Aditya.
Ya, halo Alfikri. Alfikri ada? Halo? Alfikri bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Iya, silakan ya. Ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke. Oke. Nanti setelah Alfikri ini mohon bersiap Alicia Safira ya, kelompoknya Alicia Safira. Sekelompok nggak dengan Alfikri? Iya Bu, sekelompok Bu. Sekelompok ya. Oke. Kalau begitu nanti setelah ini bersiap Asep Suprianto sekelompok nggak? Beda, Bu. Beda ya. Nanti silakan bersiap ya setelah ini ya. Iya, siap, Bu. Oke. Ya, silakan. Sudah bisa terlihat belum Bu screen-nya? Sudah terlihat? Baik Bu, saya mulai ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfikri, Daniel Hutagalung, dan Alicia Safira. Kami akan mereview website dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Website yang beralamatkan dari link ini adalah website yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Website ini dapat diakses oleh siapapun karena website ini bersifat terbuka, jadi siapapun dapat melihat dan membaca artikel yang ada dalam website ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau disingkat KKP adalah kementerian dalam
pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Berikut adalah hasil pengamatan dari kelompok kami terhadap laman Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Konsep websitenya. Berikut adalah tampilan awal laman yang disajikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya zoom sedikit biar kelihatan. Website ini memiliki tampilan yang dinamis dengan fitur-fitur yang menarik. Website ini memiliki banyak fitur yang dapat memudahkan pengguna dan dalam mencari informasi seputar kelautan dan perikanan, ditambah dengan artikel yang selalu update. Kemudian website ini dapat dilihat sebagai laman yang bersifat formal dan dengan perpaduan warna yang serasi biru dan putih menjadikan laman ini menimbulkan kesan tenang dan profesional serta sesuai dengan bidangnya yaitu kelautan dan perikanan yang identik dengan warna biru. Selanjutnya, Alfikri mungkin bisa menjelaskan. Baiklah, saya lanjutkan saja. Kemudian kalau halo. Oke. Saya lanjut ya. Iya, silakan. Baik, untuk detail websitenya itu pada bagian header. Pada bagian header kanan itu terdapat menu-menu tambahan. Nah, ini menu-menu ini itu merupakan menu untuk website-website di bawah Kementerian Perikanan. Nah, ini merupakan website dari badan-badan di bawah perikanan. Pada bagian website ini juga pada website ini 10 menu masih untuk masyarakat. Dalam menu tersebut terbagi dari sub-sub menu. Nah, itu dapat kita lihat menu tampilan di bawah. Nah, menu-menu ini itu terkesan formal. Menu yang tersembunyi pada menu utama yang muncul jika kursor pada menu tersebut. Nah, pada bagian beranda itu berisikan pengenalan tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan seputar kegiatan yang dilakukan oleh KKP. Nah, pada mengikuti dari berita dan juga berita unit kerja yang ditampilkan secara dinamis ditunjukkan dengan munculnya beberapa foto yang menjadi bagian dari artikel atau berita utama secara bergantian. Nah, pada bagian menu-menu yang lainnya itu terdapat informasi-informasi berupa artikel dan berita yang dapat diakses dengan sub-sub menu yang lengkap. Nah, informasi ini publikasi itu bukan hanya berupa artikel dan juga berita, tapi juga disusun dalam bentuk infografis dan juga podcast, sehingga informasi yang disuguhkan menjadi lebih menarik. Nah, untuk berikutnya itu mungkin dari Daniel bisa menjelaskan. Baik, mungkin Daniel ada masalah jaringan. Nah, untuk berikutnya itu ada penambahan menu. Nah, itu ada 3 yang kami bahas. Itu yang pertama itu ada ketika kita membuka web, itu ada logo dari KKP RI itu sendiri. Nah, itu menurut kami itu alangkah baiknya jika pada bagian atas tampilan
itu lebih baik dan bagus bila ditambahkan logo Pusaka Indonesia seperti bendera maupun Garuda Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, yang mana kiranya dengan penambahan logo ini mampu menambah daya tarik orang-orang dari luar sana yang tidak berasal dari Indonesia atau belum sepenuhnya mengenal Indonesia dan juga dapat lebih mengenal Indonesia itu sendiri. Kedua itu tampilan awal daripada website ini. Menurut kami itu perlu adanya penambahan pada bagian layanan publik. Sebaiknya semua terkait dengan pelayanan publik yang diberikan oleh KKP ini dapat terlihat jelas seperti yang ada pada tampilan menu layanan publik tersebut. Dan kita ketahui juga dapat kita lihat hanya sebagian layanan yang dapat kita lihat, sehingga akan sangat baik apabila pengunjung dapat melihat langsung pada saat membuka web tersebut. Lalu yang ketiga, pengurangan daripada menu website ini, di mana tampilan paling bawah yaitu menu menampilkan jumlah pengunjung. Website itu tidak perlu, lebih baik dihapus karena kalau ingin mengetahui berapa banyak indikator pengunjung, itu ada baiknya jika hanya pihak KKP itu saja yang mengetahui untuk dijadikan evaluasi. Jadi menurut kami alangkah baiknya dihapus saja menu untuk pengunjung tersebut. Lalu Daniel, apakah udah ada? Baik, untuk selanjutnya itu ada kekuatan dan kelemahan daripada website KKP RI ini sendiri. Nah, kekuatannya itu website KKP ini pada bagian warna. Nah, warna ini cocok sekali dengan kemaritan dan juga tampilan widget dibuat berdasarkan kelompok sehingga dapat memudahkan melihat topik yang ingin disampaikan. Nah, tampilan ini itu mirip dengan website pada umumnya, website pemerintahan, karena memang cenderung website pemerintahan itu berwarna biru putih seperti itu. Nah, website ini selain itu juga memiliki kekuatan yang lain, yaitu mempunyai bahasa Inggris. Nah, dapat diatur ke bahasa orang dari luar itu dapat menelusuri website ini dengan baik. Lalu kelemahannya itu pada bagian beranda, yaitu masih terlihat berantakan dan juga tidak beraturan. Nah, itu terletak pada tidak ada baris antar widget sehingga terlihat bertumpuk dan pembaca itu mengalami kesulitan saat mencari bacaan yang ingin dibaca. Nah, lalu warna tulisan pada bagian navigation bar itu terdapat tombol menu utama dan pilihan bahasa. Tulisan pada tombol tersebut berwarna biru muda dengan lantar berwarna biru tua sehingga tulisan kurang terlihat dan kurangnya sarana komunikasi seperti komentar dan juga fitur chat pada web tersebut. Seperti itu. Sekian dari kami, kelompok 5. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa ditampilkan halaman websitenya. Jadi kalau saya ambil kesimpulan tadi ya, dia sudah cukup baik, kekuatannya ada pada warna, bukan warna sih, memang ya untuk pemerintahan. Ini untuk kelautan ya, kelautan dan perikanan ya, kelautan dan perikanan dia sudah menggunakan tema-tema ya sesuai dengan kementerian mereka gitu.
dan juga informasinya sudah cukup baik yang diberikan, tapi ada kelemahannya misalnya dari segi warna gitu ya, dari segi warna agak ada yang numpuk, kemudian apa tadi jarak antar apa namanya? Antar satu informasi ya, agak numpuk-numpuk juga ya. Widgetnya. Iya, widgetnya, terus apa visitornya ya, yang ya kolom apa counter visitornya ya ngapain ya harusnya sudah bisa yang lain gitu menggunakan jadi agak lebih enak lihatnya. Oke, bisa minta tolong ditampilkan dulu ininya apa namanya websitenya. Hmm, Bentar ya, Bu. oke. Ini Bu, tampilan websitenya. Oke. KKP ya. Belum bisa terlihat ya, Bu. Internetnya Belum. agak sedikit Ya. lambat. Iya, nggak apa-apa. kkp.go.id ya. Coba ya, Iya. saya coba buka juga. .id. Ini Bu, udah terlihat. Oke. Ini kami juga ada sebenarnya kekurangan lain, Bu. Cuma itu di web KKP ini kan ada foto-foto. Nah, tapi di fotonya itu nggak ada keterangan ini fotonya apa maksudnya. Tentang apa gitu. Tentang apa gitu. Deskripsinya kurang. Mungkin ini hanya foto. Harusnya biasanya orang kan sudah foto ada bisa klik link, misalnya ada tentang apa ini kan gitu ya. Kasih keterangannya juga apa. Oke. Nih ya, dia padahal sudah lumayan sederhana gitu. Ya, oke. Baik. Nah, ini websitenya ya. Oke, kalau begitu ya terima kasih ya. Kelompok siapa tadi? Alfikri, Daniel, sama Alicia ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Ya, silakan ditutup. Dengan dan presentasi kami pada hari ini semoga bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan dengan siapa tadi? Asep ya, kalau nggak salah. Asep, siapa punya? kelompoknya. Kelompok Asep, silakan. Iya Bu, untuk itu ini lagi mau share screen. Oke. Nanti setelah kelompok Asep, mungkin kelompok siapa nih ya? Sebentar. Kelompok Putri ada Putri? Ya, kelompok Putri? Ada, Bu. Ya, silakan bersiap ya. Siap, Bu. Oke. Silakan kelompoknya Asep tadi. Udah kelihatan belum Bu? Sudah?
Sudah masuk share screen-nya. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Asep Suprianto, Beni Safangat, Nia Rasali Stefania Simarmata akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas kelompok observasi terhadap website. Di sini kami mengambil dari instansi pemerintah Kabupaten Brebes. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Asep. Sebentar, ini kok nggak gerak ya share screen-nya? Share screen-nya ada tapi kok nggak gerak. Bentar, Bu. Oke. Siapa nih? Sudah. Sudah masuk. Berpindah nggak, Bu? Ini? Masih di Skype? Masih di Skype. Ya. Coba dipindah ke apa presentasinya? Laporan atau apa gitu? Sudah masuk, Bu? Ya, masuk. PPT-nya. Oke, dilanjut, Asep. Oke, baik. Untuk yang pertama, ini ada home ya. Itu di situ sudah terlihat jelas pemerintah Kabupaten Brebes dan dengan logonya. Nah, untuk yang pertama, tanggapan terhadap menu-menu yang disajikannya yaitu menu yang terdapat dalam web ini lengkap, namun untuk desainnya kurang menarik. Kembali lagi bahwa di sini masalah utamanya yaitu mengenai UI desainnya. Jadi pemilihan warna dari navbarnya menurut saya kurang pas ya, karena di sini terlalu gelap. Nah, kemudian warna teks pada menu menggunakan warna yang mencolok. Sebaiknya lebih diperhatikan lagi dalam pemilihan warna. Seperti yang tadi saya katakan bahwa warna di sini, warna navbarnya, backgroundnya gelap, tapi warna teksnya mencolok. Nah, jadi sangat tidak enak untuk dilihat gitu. Jadi kita yang melihat akan terasa pegel gitu di mata meskipun baru melihat. Nah, yang selanjutnya pada menu bagian portal ikonnya tidak sesuai dengan caption atau keterangan dan warnanya terlalu mencolok. Nah, ini untuk portal di Kabupaten Brebes, ini logonya sama semua. Tidak sesuai, kalau menurut saya tidak sesuai dengan isi captionnya gitu. Nah, dari sudut warnanya juga sangat tidak enak untuk dilihat ya. Sama di sini masalahnya memang UI desainnya menurut saya kurang pas gitu. Nah, untuk selanjutnya foto pada caption ukurannya tidak sesuai sehingga ketika tampilan di website fotonya lonjong. Nah, ini terlalu memaksakan gitu, ukuran tidak sesuai dengan ukuran fotonya sendiri sehingga menghasilkan tampilan yang lonjong. Nah, selanjutnya informasi pada pop-up tidak up-to-date. Nah, jadi pada saat pertama kali mengakses websitenya ini langsung muncul pop-up atau alert berisi informasi seputar seminar biasanya gitu ya. Nah, tapi seminarnya ini seminar yang lama gitu, lewat beberapa hari yang lalu gitu. Ini contohnya
masih bulan April, sementara sekarang udah bulan Mei. Jadi menurut saya ini lebih baik ketika udah eventnya udah terlaksana, baik di hidden atau dihapus gitu. Nah, selanjutnya menu galeri kegiatan ambigu dan tidak ada isinya. Nah, ini pada saat di galeri kegiatan, kalau ada, nanti bisa dilihatin ya, teman-teman. Scroll ke bawah, nah ini ambigu gitu. Ini maksudnya apa? Tidak ada isinya gitu. Kemudian menu pengumuman dan video kegiatan tabelnya tidak rapi. Nah, terlihat tidak sejajar ya, antara yang kiri dengan yang kanan itu tidak lurus atau tidak sejajar. Nah, terus selanjutnya silakan ke silakan Ben. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pada kekuatan dan kelemahan dari rancangan website ini, yaitu kekuatannya menu yang ditampilkan cukup lengkap ya, dari mulai menu berita, menu sampai menu lainnya itu cukup lengkap. Terus kelemahannya menurut kelompok kami, pengaksesan terhadap website itu lambat ya, entah dari jaringan kitanya, tapi sudah dicek gitu dari jaringan kelompok kami, ternyata masih lambat gitu untuk di menu-menu lainnya gitu, jadi rada berat. Terus masih terdapat banyak bug juga, seperti di menu berita. Ketika kita klik menu berita, di situ ada bug dari database berita. Selanjutnya menu yang harus dihapus menurut kelompok kami itu pada menu download ya, dikarenakan kurang efektif dan isinya dapat digabung dengan menu info atau menu berita, jadi nggak usah terpisah gitu. Selanjutnya menu yang harus ditambahkan juga yaitu menu informasi terkait transparansi keuangan. Jadi berkaca dengan website-website dari kota-kota lain, itu terdapat terdapat informasi keuangan gitu. Jadi pada website Brebes ini tidak ada informasi mengenai transparansi keuangan, yang itu menjadi salah satu kekurangan gitu. Jadi menurut kami hal ini sangat perlu gitu ditambahkan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah kami kembalikan pada Ibu. Oke, baik, terima kasih. Sebentar, nama kelompoknya tadi siapa aja? Beni, terus Niara ya? Kalau anggota kelompoknya tadi? Niara, Niara, Beni, sama satu lagi? Asep Suprianto, Bu. Asep. Oke. Baik. Nah, jadi di website yang dibahas oleh temannya kali ini ya cukup banyak ya, kekurangannya. Dia mulai dari awalnya aja itu warnanya udah terlalu apa ya? Yang satunya putih terus tiba-tiba ngejreng gitu ya. Terus banyak link-link yang tidak sesuai gitu, istilahnya tidak sesuai dengan isinya, kemudian nggak update juga ya, kita nggak tahu ya apakah mungkin banyak juga sih, bukan hanya cuma satu ini contohnya. Untuk website pemerintahan itu banyak juga yang memang mereka jarang update ya, jadi itu menjadi kelemahan juga, sehingga orang yang mengakses itu nggak tahu nih ini di update-nya kapan, terus nggak tahu informasi-informasi terbaru tentang
padahal harusnya kan websitenya kan diupdate jadi orang tahu oh ini tentang ini, oh ini lagi ada apa, event apa dan segala macam gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya. Cukup banyak sekali ini kekurangannya websitenya. Kalau misalnya mungkin kalian sudah ada ide-ide bisa kalian kasih saran juga ya ke websitenya, nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, silakan ke kelompok siapa tadi ya, saya lanjutkan. Boleh ditutup dulu mungkin, ada kata penutup nggak? Enggak. Kita lanjut sama kelompoknya, kalau nggak salah kelompok Putri ya, saya tunjuk tadi. Iya, Bu. Ya, silakan. Kelompok Putri. Setelah ini kelompoknya Rahmatul, ada Rahmatul siapa tadi? Rahmatul Fajri ada? Ada, Bu. Nah ya, setelah ini ya silakan bersiap ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat, Bu? Sebentar. Bentar ya, belum terlihat kalau di saya. Oke, sudah masuk. Sebelumnya, apakah Jovan dengan Daryl berada di Skype? Evan, Daryl. Halo? Ya. Ya. Sebelumnya, saya awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai analisis website pemerintah. Nah, di sini kelompok kami mengambil website Kemenpora dengan anggota kelompok saya sendiri, Putri Ayu Asmaurafiza, Juvan Houten Nahampun, dan Daryl Kenundra. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Jovan, dipersilakan. Maaf nih, ini nggak nampak tampilannya di handphoneku. Oke, sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Nah, kayaknya teman kita yang satu lagi aja dulu, biar aku coba login di handphone, di laptopku. Oke. Boleh langsung, Daryl? Baik, jadi pada kali ini kami mengamati sebuah situs yaitu pemerintah dari Kemenpora, dan dari yang kami amati dari untuk tampilan awalnya dia memiliki seperti nuansa biru dan putih dan sedikit ada sentuhan warna kuning. Nah, dan itu memberikan kesan yang elegan dan sangat nyaman untuk dilihat untuk sekilas untuk awal sekali melihat situs Kemenpora ini. Lalu dengan ditambah berbagai macam informasi terkait berita terkini, juga ada pada tampilan beranda dan berbagai menu lainnya seperti profil, program, kebijakan, galeri, dan lain-lainnya. Nah, ini pada kekuatannya. Nah, jadi website ini langsung dipegang sama pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai
bertujuan penyalur informasi kepada semua masyarakat Indonesia ya, dan dibuatnya website ini bertujuan untuk kayak agar para masyarakat dapat mengetahui berita atau info terkini terhadap aktivitas atau berita-berita yang sedang ada di zaman sekarang, dan juga agar tercipta transparansi antara pihak pemerintah dengan rakyat Indonesia mengenal kegiatan olahraga yang ada. Menu ini sangat lengkap, lumayan lengkap lah untuk pembaca, karena kalian bertiga lumayan bisa menemukan apa yang kita bisa cari, dan salah satu keunggulan yang menurut kami yaitu adalah di sini kami menyoroti beberapa titik menu yang sebaiknya dibenahi agar situs tersebut lebih rapi dan dipandang dan lebih informatif, antara lain sebagai berikut. Boleh next. Nah, mungkin dari Putri. Baik, saya lanjutkan. Yang kelemahan yang pertama yaitu pada halaman beranda. Menurut kami, halaman beranda alamat situs ini cukup enak dan ramah terhadap mata karena dilengkapi dengan gambar dan kata-kata yang selalu diperbarui secara konsisten dan akan saling berhubungan serta cocok dipadukan sehingga informasi yang terdapat di dalamnya bisa dipercaya karena melampirkan foto dokumentasi sebagai bukti agar terwujudnya transparansi. Namun, pada umumnya halaman beranda ini memuat informasi tentang situs tersebut atau yang biasa dikenal dengan tentang kami atau about us. Atau yang lainnya. Fungsi dari halaman ini adalah untuk memberikan informasi kepada pengunjung mengenai pemilik website, tujuan, visi dan misi, kegunaan, dan apa yang bisa pengunjung dapatkan ketika mengunjungi halaman website ini. Namun sayangnya halaman ini tidak dimuat dalam situs tersebut dan pada menu profil pun halaman ini tidak dimuat. Hanya terdapat informasi terkait struktur organisasi dan sejarah terkait Kemenpora itu sendiri. Lalu bagaimana dengan informasi berita terkini? Menurut kami, informasi tersebut cukup saja apabila diletakkan di bagian kanan pada tampilan website, sehingga tampilan halaman beranda tersebut jauh lebih tersusun. Yang selanjutnya yaitu informasi layanan. Pada situs tersebut terkait dengan informasi layanan ada berada jauh di bawah halaman sehingga pengunjung situs tersebut perlu usaha untuk menemukannya. Padahal akan jauh lebih baik jika informasi layanan tersebut dijadikan sebuah menu yang ditampilkan pada menu sidebar atau navigasi sidebar. Jadi menurut kami penambahan menu layanan itu sangat diperlukan untuk mempermudah pengunjung menemukan apa yang mereka cari. Selanjutnya, Jovan, bagaimana? Oke, saya akan melanjutkannya. Yang selanjutnya halaman arsip. Menurut kami, data-data terlampir pada website ini hanya menunjukkan foto dokumentasi yang menunjukkan bahwa Menpora sungguh melaksanakan program-programnya. Namun tidak melampirkan arsip berupa dokumen edaran resmi dari pihak terkait. Dan saya meyakini bahwa hal ini benar-benar diperlukan untuk dilakukan pengembangan. Padahal apabila suatu situs pemerintahan memiliki halaman arsip atau arsip page dapat dimanfaatkan untuk menampilkan post yang populer, kategori dan terfavorit atau lebih terstruktur. Jadi penambahan halaman ini pada menu informasi juga kami sarankan. Hal ini ditujukan agar para pengunjung baru yang sedang mencari informasi yang bisa dibilang sudah lama terjadi tidak perlu di-scrolling pada menu berita untuk mendapatkan keseluruhan datanya. Selanjutnya. Saya.
Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Desti. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi di sini yang dibahas adalah situsnya atau websitenya Kemenpora ya. Jadi ada beberapa yang kabar-kabar terbaru, kalau nggak salah tadi ya, ada di bawah ya. Nah ya coba, ya boleh ditampilkan tadi. Nah jadi dia sudah lumayan enak dilihatnya. Tapi, nah iya pelayanannya ada di bawah. Harusnya kan lebih enak kalau dia di atas gitu ya. Sehingga orang nggak Betul. nyari-nyarinya nggak sulit gitu ya. Baru nanti kabar-kabar atau berita-berita yang lain itu baru ada di bawah. Ini pelayanan yang ada di Menpora ini. Kotak saran. Oke. Baik. Terus Oke. ini Bu, Ya. hanya itu ada dua, di samping juga ada, di bawah juga ada. Jadi tuh apa ya Bu, kayak kurang enak gitu Bu. Jadi websitenya tuh sebenarnya udah bagus, tapi tuh jadi kelihatan berantakan karena yang udah ada terus di bawahnya diadain lagi. Ada lagi gitu ya, double gitu ya istilahnya. Iya Bu. Oke, baik. Jadi lebih kalau sama kayak yang pertama tadi kalau nggak salah ya ada dua, harusnya dihapus aja satu. Jadi biar yang lainnya kan lebih enak lihatnya, lebih lega ya. Oke, Betul, baik. Bu. Baik, kalau begitu ya, terima kasih. Kita lanjutkan dengan kelompok siapa tadi ya? Saya lupa. Kelompoknya Fajri, ya, benar. Rahmatul Fajri ya? Iya Bu. Iya, silakan. Bu, izin share screen. Silakan. Sudah kelihatan share screen-nya Bu? Sebentar di saya belum. Belum ya? Belum masuk. Baiklah. Apa sudah kelihatan share screen-nya? Udah Ilham, udah. Ya, sudah. Silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri Desi Oktavia, kemudian Ilham Naufal, yang ketiga Rahmatul Fajri dan Rohani Susanti Sitohang. Baiklah, pada tugas studi kasus yaitu observasi terhadap hasil RPR yang sudah ada, kami mengamati sebuah website yaitu website untuk kartu prakerja, yaitu website yang kami observasi yaitu http www.prakerja.go.id. Ini merupakan tampilan dari website prakerja yang kami observasi. Yang pertama yaitu untuk tanggapan dari kelompok kami mengenai menu-menu yang terdapat pada website ini. Berdasarkan hasil observasi kami pada website prakerja, menu-menu yang ditampilkan sangat menarik dan jelas, sehingga orang yang mengunjungi website ini mudah memahami dan
mudah memahami informasi dan tersampaikan dengan jelas kepada pengunjung website dan pendaftar kartu prakerja. Penggunaan font yang digunakan serta warna yang digunakan pada menu-menu yang terdapat di dashboard diatur sedemikian rupa sehingga menarik dan memudahkan untuk membedakan antar menu yang satu dengan yang lainnya yang ada di dashboard. Selain itu, pada menu login dan register dilengkapi kalimat ajakan persuasif dan tidak monoton sehingga menarik pengunjung untuk mendaftar kartu prakerja. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Rohani. Kepada Rohani, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Desi. Apakah suara saya kedengaran? Halo? Dengar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Desi. Pada dashboard terdapat pengenalan kartu pekerja, pengenalan tahapan program kartu pekerja, penjelasan keuntungan kartu pekerja, pengenalan tren lowongan di Indonesia, penjelasan cara mendaftar kartu prakerja, menambah minat pengunjung untuk mendaftar karena pada halaman dashboard juga dicantumkan mitra platform digital yang bekerja sama dengan program prakerja. Kemudian ditampilkan juga mitra pembayaran untuk program prakerja. Selain itu, dapat memudahkan pengunjung maupun pendaftar di website prakerja. Di bagian bawah dashboard juga disertakan layanan kontak center prakerja dan jam operasional kontak center. Pada menu trend rekrutmen juga didesain menarik dan dapat dipahami pembaca agar karena menjelaskan dengan detail tentang tren lowongan di Indonesia. Pada menu tentang kami juga dijelaskan secara detail apa itu prakerja. Pada menu FAQ, mengenai pertanyaan dan jawaban yang disediakan oleh website dapat membantu para pendaftar yang bingung saat mendaftar kartu prakerja. Menu blog menyediakan informasi seputar program prakerja atau kegiatan yang sudah dan sedang berlangsung. Menu laporan prakerja 2020 berisi dokumen yang otomatis didownload mengenai buku prakerja 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Noval atau Rahmatul Fajri. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, saya ngelanjutin kelebihan dan kekurangan pada website prakerja. Jadi kelebihannya yaitu pada tampilan awal situs ini memberikan informasi yang lengkap, menarik serta informasinya itu lengkap. Jadi ada juga menu FAQ yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon pemilik kartu sehingga di situ sudah bisa langsung menjawab apa yang bakal ditanyakan oleh calon pengguna. Lalu pada tampilan website prakerja itu menarik dan juga pada bagian header navbar-nya yang fleksibel untuk tampilan desktop maupun mobile atau handphone. Selanjutnya pada bagian footer halaman ini cukup memberikan kontak resmi dan jam operasional dari kontak center itu. Jadi ada juga live chat ketika kita mengalami pertanyaan atau kesusahan, kita bisa langsung menggunakan live chat dan memiliki kontak center prakerja yang siap melayani user pada jam operasionalnya. Dan kekurangannya pada website ini yaitu sulitnya masyarakat untuk mendaftar program kartu prakerja yang terus mengalami perbaikan atau maintenance, seperti verifikasi email yang lama waktunya, terus unggah foto dan KTP, terus kapasitas server dari kementerian terkait untuk melayani request API dari server prakerja, hingga penyediaan fasilitas kontak center yang terbilang terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Naufal. Oke, terima kasih untuk Rahmatul Fajri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang menu yang sebaiknya dihapus atau ditambahkan pada website prakerja.
Tunggu sebentar, di daerah saya sedang azan. Oke, sudah. Eh, jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi sini saya akan menjelaskan menu yang sebaiknya dihapus atau ditambahkan pada website website kartu prakerja. Yang perlu diperbaiki dalam situs prakerja.go.id adalah tampilan beranda warna teks. Tampilan beranda ya pada warna teksnya terlalu nyaru dengan warna background Jumbotron pada bagian beranda. Sebaiknya diberi warna lain seperti warna hitam atau putih atau seperti warna hitam agar dapat dibaca oleh user di ukuran apapun pada tampilan website tersebut. Misalnya kalau misalnya nggak di maximize jadi agak nyarut gitu sama ininya gambar di Jumbotronnya gitu. Jadi perlu ada perubahan warna atau perubahan pada gambarnya, perubahan warna pada gambar ini. Kemudian perlunya pemeliharaan server dari kementerian terkait pelayanan request API agar masyarakat dapat melakukan verifikasi dan unggah foto maupun KTP pada pendaftaran kartu prakerja ini berjalan lancar tanpa adanya hambatan dari server. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini membahas mengenai situs kartu prakerja ya. Jadi di situs prakerja informasinya sudah cukup lengkap ya, ditampilkan misalnya tata cara dari awal, mau ikut daftar dan segala macam. Tapi dia memang ya nggak tahu, mungkin dari servernya yang agak berat kali ya, jadi memang pada saat upload mungkin agak-agak susah gitu ya. Nggak tahu juga, mungkin masalah servernya gitu. Kemudian kayaknya agak terlalu panjang juga ya ke bawahnya, jadi orang bingung ini informasi tentang apa gitu. Harusnya kan mungkin lebih dibuat dalam bentuk menu-menu, jadi orang bisa tahu oh ini untuk apa, ini untuk apa gitu ya. Ya mungkin segitu ya yang bisa dibahas. Padahal dia sudah cukup baik, sudah cukup menarik, tapi ya karena terlalu panjang ke bawah sehingga orang bingung, mungkin bisa dibuat apa ya, kayak Bikin ya maaf Bu, izin menjawab. boleh. Perbaikan di ininya website ini bisa diberi
link diberi section aja untuk bagian-bagian di sininya. Iya, benar, boleh. Bagian bawahnya itu ya kayaknya panjang banget gitu. Saya juga pernah buka itu, aduh kayaknya males banget bukan ngeliatinnya ini apa gitu. Soalnya nggak di link gitu Iya, sectionnya. nggak ada yang tinggal brek aja ke bawah terus aja dia. Jadi kita males ya bacanya ya. Oke lah. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup? Sekiranya cukup, Bu. Soalnya untuk kelompok lain juga. Iya, oke, baik. Terima kasih. Saya tutup ya share screen-nya. Iya, silakan. Kita lanjut kelompok yang terakhir ini mungkin. Kelompoknya Ajay, Aditya, sama Muhammad Idris. Satu lagi. Silakan. Ada Ajay, Aditya sama Muhammad Idris. Ada orangnya di sini? Kalau yang saya catat tinggal ya 3 itulah. Silakan. Ada? Sebentar ya, saya juga Bu, susah. sepertinya mereka tidak ada dalam panggilan ini. Iya, tidak hadir ya kayaknya. Ini saya juga susah ini ngeklik. Tiga-tiganya nggak ada ya. Ya sudah, kalau misalnya tiga-tiganya nggak ada, mungkin untuk pertemuan kali ini sudah dikumpul semuanya ke email Bapak, Pak Julian? Sudah ya? Sudah, Bu. Laporannya. Oke, kalau sudah, izin bertanya. Boleh. Apakah bisa isi absen sekarang, Bu? Saya belum absen, Bu. Iya, oh, isi absen kayaknya masih bisa. Dicoba aja dulu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, silakan diisi absen ya. Bagi yang belum akan diisi, kalau nggak salah ditutupnya jam 1. Kalau nggak salah sih, saya juga lupa. Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Bu, Kita ketemu lagi. Iya, gimana? Ibu izin bertanya, Bu. Kan kemarin pas Lebaran itu tanggal merah kan, Bu. Jadi ada yang nggak ngambil absen, Bu. Itu bagaimana, Bu? Nggak apa-apa, dikosongkan aja. Biar nanti kalau misalnya ada tambahan, nanti saya replace tanggalnya. Biarin aja kosong. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Halo, Bu. Ya. Maaf, Bu. Saya, Bu, kayaknya ini, Bu, salah password. Saya nggak tahu deh. Sempet error itu. Saya bisa lapor ke siapa, Bu, ya? Atau mungkin, Gimana? maksudnya kayak saya tuh passwordnya yang saya inget tuh salah mulu. Saya bisa lapor ke siapa, Bu, ya? Atau mungkin kayak bisa dari untrinya kayak ngubahin password saya bisa nggak, Bu, ya? Mungkin lapor dulu deh ya sama siapa yang pegang e-learningnya, karena saya juga nggak pegang e-learning, minta di reset aja passwordnya. Ke bagaimana, Bu, ya? Kemarin itu ke Bapak apa ya? Saya juga agak kurang saya lupa. Kalau nggak salah kalian ada grup apa ya? Grup Permatasari yang untuk satu unsri ya? Kalau nggak salah. Ada. Nah, iya, coba dihubungin ke situ sama Bapak siapa, saya juga lupa kemarin. Bapak Harson atau Bapak Musrudi? Nah, iya, benar Bapak Harson. Oke. Coba dihubungin Bapak Harsonnya aja, ya. Baik. Minta apa? Reset password kita. Oke. Nah, mungkin Ibu saya mau izin juga, Bu, untuk hari ini saya mungkin belum bisa untuk absen di e-learning.
Oh ya sudah, biar nanti saya yang absenkan. Siapa? Iya. Saya Daryl, yang Bu. klik. Daryl ya. Muhammad Daryl Oke. Kemendra. Oke. Biar nanti saya isikan. Ada lagi? Tidak ada? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan pertemuan kita untuk hari ini. Saya akhiri dulu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin live ya.